Jadi 1 bulan sekali saya ini mesti belusukan. Kadang di hutan. Seru nggak Bu? Iya seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Hasna Lutfian dalam acara Ngopi Lestari. Ngobrol pakai solusi untuk hutan lestari. Hari ini saya kedatangan tamu spesial, 2 narasumber. Mari kita langsung ngobrol-ngobrol santai. Beliau yang berada di samping saya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Mbak. Bagaimana, apakah hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Monggo Bapak dan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya kita tahu siapa sih sebenarnya Bapak dan Ibu yang ganteng dan cantik-cantik ini. Monggo Bapak. Ya. Nama saya Samsul Huda, KRPH Kedung Kumpul, BKPH Pelosok Barat, KPH Jombang, Diveri Jawa Timur. Terima kasih Mbak. Perkenalkan nama saya Angelie Intasari, Kepala Desa dari Kedung Kumpul, Kecamatan Sukurame, Kabupaten Lamongan. Terima kasih Ibu untuk perkenalannya. Mari langsung saja kita ngobrol-ngobrol santai di pagi hari yang bahagia ini. Boleh. Ibu, saya ingin menanyakan, bagaimana sih perasaannya Ibu menjadi kepala desa di Kedung Kumpul dan sejak kapan Ibu? Itu perjalanan yang sangat luar biasa ya. Sebenarnya waktu itu tidak memikirkan, tidak ngeh untuk jadi kepala desa gitu, enggak. Cuman karena support, dorongan masyarakat yang meminta di saat waktu mau pemilihan itu di tahun 2019, akhirnya saya memutuskan saya siap, saya mau di saat itu. Ya, suatu kebanggaan sendiri sih saat ini karena sudah menjabat beberapa tahun kan, 1 sampai 2 tahun ini, jalan ketiga kan ini. Ya, mau 3 tahun ini. Iya, mau 3 tahun. Dan kemudian untuk Bapak Samsul Huda sebagai KRPH, sejak kapan menjadi KRPH Bapak dan sebenarnya apa tugas dan pokok fungsi KRPH tersebut? Saya menjadi KRPH sejak tahun 2007, sudah hampir 15 tahun ini. Pertama menjabat di RPH Sumber Kepuh, BKPH Munung. Terus selanjutnya pindah ke RPH Tingan, BKPH Pelosok Timur. Lalu pindah lagi ke RPH Jikurapah, BKPH Pelosok Barat. Terus kemarin tuh pindah ke RPH Rapaumbo selama 6 tahun. Itu masuk BKPH Pelosok Barat juga. Terus ya, ya Pak, berarti. Terus baru bagaimana Pak perasaannya itu pindah-pindah terus? Yes. Banyak pengalaman, senang sekali gitu Bapak. Siap, ya. Terus yang terakhir baru sekitar 1 tahun pindah ke RPH Kedung Kumpul. Kedung Kumpul BKPH, masih BKPH Pelosok Barat. Nah, dan tugas dan pokok fungsinya apa Pak sebagai KRPH ini? Tugasnya memang banyak Mbak Asna. Yang pertama, tugas kita adalah membantu asisten perhutani Pak Asper untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan hutan, baik secara administrasi maupun fisiknya. Dan yang tak kalah pentingnya itu adalah kita koordinasi dengan aparat-aparat terkait seperti Kapolsek dari kecamatan, terus Bukades seperti ini, dan aparat-aparatnya Bukades seperti Pak Kepala Dusun, aparat-aparat terkait seperti tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah, karena Bapak dan Ibu merupakan pejabat yang dipercaya untuk mengemban tugas di wilayah desa Kedung Kumpul, tentunya pastinya memiliki hubungan kerja yang sangat erat sekali. Nah, bagaimana menurut Bu Angel hal apa saja yang menjadi objek koordinasi dengan KRPH itu? Alhamdulillah selama saya menjabat sebagai kepala desa di Kedung Kumpul, kita sering komunikasi sekalipun kita tidak langsung komunikasinya secara lisan, tapi kita bisa juga komunikasi baik pun juga. Jadi kan kepala desa itu tidak harus duduk manis di kantor gitu. Kalau kita sebagai kepala desa tidak cari terobosan juga nggak mungkin juga desanya bisa cepat terselesaikan. Jadi tidak memungkiri saya selaku kepala desa koordinasi tetap terjalin dan terus baik
Bagaimana pula pendapat Pak Samsul sebagai seorang KRPH yang wilayah pengelolaan hutannya berada dalam lingkup Desa Kedung Kumpul? Begini Mas Nah, karena mayoritas masyarakat Desa Kedung Kumpul Betul. adalah petani. Iya, Petani. petani. Jadi rata-rata masyarakatnya itu menggarap lahan di hutan. Iya, betul sekali. Di hutan terus kita kerjasamanya dengan Bukades, dengan Betul. kepala Sering dusun. koordinasi Ya. Sering. setiap hari harus Ya, ketemu kadang- gitu. Pokoknya setiap hampir 1 minggu sepekan gitu, paling kita Ya. mesti komunikasi ya. Kadang WA atau Iya, telepon. gitu. Untuk kerjasama, Ya. untuk Betul. pengembangannya seperti apa, Nah, ya. seperti itu. Seperti sekarang agroforestry-nya kan rata-rata jagung untuk masyarakat sekitar Kedung Kumpul. Terus hasilnya juga cukup lumayan Lumayan dan ada kontribusinya ke perhutani. Tapi yang penting bisa menjaga. menjaga hutannya, Betul. tidak hutannya baik, ekonominya juga baik. Baik, gitu ya. iya. Iya. Betul. Kenapa memilih komoditas jagung Bapak untuk di daerah sana? Apakah itu sudah diterapkan dari beberapa tahun yang lalu atau baru akhir-akhir ini gitu? Tidak, Lahannya itu. lahannya memang cocok Lahannya. jagung. Jadi di sana itu mayoritas petaninya itu memang jagung. Karena apa? Lahannya itu kayak cocoknya itu Iya, jagungnya. ya wis di jagung ladangnya itu. Ya, ada 1-2 yang menanam seperti garbis. Betul. Garbis, semangka itu ada. Tapi Kan enggak, di atas kan. Iya. Tidak jadi tidak apa itu tanahnya itu tidak di kayak untuk padi musim-musiman lah. kalau padi memang karena Agak sulit. agak Tadi Ibu sering keliling nih Bu sampai Iya. ke atas-atas juga. Iya Mbak. Kalau saya nih kalau ada di desa apalagi sebulan sekali di sana itu kan juga ada budaya kan. Iya. Jadi 1 bulan sekali saya ini mesti apa itu belusukan. Kadang di hutan. Seru nggak Bu? Iya, seru. Sampai ke sana. dan rumahnya Bu Enjo juga dekat dengan hutan. Betul tidak sekali. tidak ada 1 kilo Bu ya. Iya Mbak. Dekat Seru sekali. kayaknya Bu. Jalan-jalan setiap hari. Saya ingin menanyakan ke Bu Kades, apa saja program-program desa yang dapat disandingkan dengan kegiatan perhutani di wilayah Desa Kedung Kumpul? Kegiatannya saat ini kita kerjasamanya ya di situ Mbak. Ini program yang kemarin sudah saya sampaikan ke Bapak. Mungkin bentar lagi saya juga mau ada pimpinan Bapak ya. Siap. Jadi istilahnya mau permisi lah Nyun Sewu. Ini di Kedung Kumpul itu kan ada sendang. Sendang itu nanti kita buat wisata. Wisata, taman wisata. Ke timurnya itu nanti di pemancingan tuh ada waduk. Karena dia ada waduk besar. Kalau embung namanya embung. Ke timurnya lagi itu masih jalan aksesnya perhutani. Nah, di situ ada budaya. Nah, zamannya dulu orang dulu mesti ziarah di situ juga. Jadi itu nanti dibuat wisata di situ. Insya Allah tahun 2023 nanti permisi izin ke bapak-bapak dari perhutani untuk minta akses jalannya. Ya semoga aja. Semoga lancar ya, Bu. Betul. Karena itu juga nanti kan bisa bantu perekonomian masyarakat betul dan sekitarnya kan. Setelah panen kan biasanya ada sedekah bumi nyadra. Betul. Di- Itu larinya ke situ Bu. Ya. Desa Kedung Kumpul itu ada kan 4 dusun, Empat ya. dusun. Ada Dusun 4 Samben, Jedung, Palwongo, dan Lambean. Nah, Dan semuanya dusun itu kalau musim sedekah itu sedekah bumi. di semuanya ke Sendang Merukung itu tadi. Betul. Di Merukung itu Jadi, Itu Ruame. setiap Setiap tahun. setiap tahun. Jadi itu memang budaya. Jadi kita tidak bisa meninggalkan budaya nenek moyang kita kan, leluhur kita, betul. Jadi kita koordinasi untuk saat ini program untuk ke depan. Nah ini kemarin saya sudah bincang-bincang ke Bapak juga untuk minta akses jalannya. Jadi biar orang tuh mudah. Kalau sekarang kan naik motor. Naik motor nggak bisa Bu tuh sekarang. nggak bisa. Kalau musimnya Iya. Lagi musim hujan, hujan ini nggak nggak bisa. bisa. Jadi kalau kita lewat dari jalannya perhutani, kita bisa naik mobil pun juga nyampe. Paling jalan kaki cuma sedikit ya Iya, Pak ya. ya, seperti itu. Gitu. Adakah sesuatu ikon Ibu yang menjadi kebanggaan Desa Kedung Kumpul supaya masyarakat luas bisa mencapai?
untuk ke daerah sana. Nah, betul. Oleh karena itu, yang namanya merukung ini kayak kalau konon katanya, zaman dahulu kala nenek-nenek kita itu pusarnya Lamongan itu di Kedungkul Kalilamung situ. Oleh karena Itu apa aja itu Ibu yang di daerah sana? itu apa Ibu ya? Punden ya seperti Kayak apa ya Pak ya? Punden itu apa Pak? Kayak apa ya namanya kalau membicarakan bahasa Indonesia-nya terjemahkan bukan bangunan, bukan bangunan. tapi kayak semacam kalau tidak, pokoknya kayak budaya semayaman orang-orang di situ ketika mensyukuri apa yang didapatkan hasil panennya selalu larinya ke situ Mbak. Ada main ke sana gitu. Iya betul. Tidak main ya seperti membuat ya istilahnya selamatan lah. Selamatan. Iya. Iya. Di situ. Nah, untuk di wilayah sana apakah ada LMDH Ibu? Alhamdulillah sudah ada. Nah, untuk nama LMDH-nya itu apa Ibu? Dan bagaimana di wilayah sana tentang LMDH? Apakah sudah berjalan lancar atau bagaimana sampai sekarang ini? Ada namanya Wonomakmur dan itu pun sampai detik ini masih tetap berjalan lancar. Karena saking komunikasinya sama perhutani sama lembaga-lembaga masyarakat itu, jadi kita terus berkontribusi untuk membangun, untuk merencanakan program-programnya yang ada di desa maupun di perhutani. Nah, kemudian bagaimana Ibu peran dan fungsinya LMDH itu tersendiri Ibu? Kalau menurut saya perannya itu sangat penting Mbak ya. Karena apa? Karena kalau kita katakanlah dari pihaknya di desa saja, itu kan ada kepala dusun masing-masing kan. Nah itu juga bisa komunikasi sama pihak-pihak LMDH-nya, itu bisa nanti itu yang menyambungkan ke pihak perhutaninya gitu. Karena LMDH berperan penting di perhutani dan di desa. Kan umpama ada tanaman, tebangan, pemeliharaan itu tetap kita mencari tenaga kerja itu melalui LMDH. Dan masyarakatnya kan ya dekat sekali dengan hutan semua rata-rata di Kedungkumpul itu. Adakah pihak lain juga atau instansi lain yang memberi dukungan terhadap kegiatan desa atau perhutani? Kalau yang tidak salah ada CDK, Cabang Dinas Kehutanan ya Ibu. Nah, ini korelasinya sangat erat dengan lingkungan dan kehutanan. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu nih? 2 tahun yang lalu dari pihak CDK masyarakat Kedungkumpul ada yang namanya KTA Mugomulyo itu yang mengajukan perhutanan sosial dan langsung didampingi oleh CDK dari Bojonegoro. Itu ada maksudnya minta izinnya ke kementerian dan pendampingannya didampingi oleh CDK Bojonegoro. Dan untuk sampai sekarang mungkin kemarin sudah penerimaan SK simbolis. Iya betul sudah Pak. Tapi tinggal mungkin pengukuran masih. Iya betul masih belum tercover 100%, cuman 75% sudah. Karena kapan lalu itu juga sempat di balai desa juga ya Pak. Iya, di balai desa. Waktu penyerahan SK itu. Pak Camat. Betul. Jadi semuanya datang semuanya mulai dari Pak Camat, Babinsa, Babinatimas juga. Kalau menurut Ibu bagaimana Ibu? Kalau menurut saya cukup bagus ya Mbak ya. Karena apa? Karena itu kan namanya orang awam, apalagi orang desa. Dia mendapatkan SK saja kayak gitu kan sudah syukur alhamdulillah gitu loh. Jadi benar-benar orang itu mempekerjakan lahan tanahnya di situ kan, tapi tidak harus dan satu catatan yang pasti dikelola lebih baik lagi. Hutan tetap jadi hutan. Tetap terjaga. Tetap. Dalam kerja bareng selama ini, apakah wujud nyata yang telah didapatkan atau dirasakan oleh pihak desa dan perhutani? Nah, atau bahkan dapat dirasakan oleh masyarakat desa? Monggo Bapak dan Ibu. Untuk dari perhutani mungkin tanaman alhamdulillah baik, terus dari pihak desa, masyarakat sekitar hutan senang kesejahteraan mungkin bertambah karena panen jagung, panen itu tadi seperti belewah atau garbis itu panennya sudah bisa dijual.
dengan baik. Bagaimana Pak dengan perasaan masyarakat? Pastinya senang ya Ibu ya dengan hasil Senang, yang baik Senang itu. sekali Mbak, karena itu kan membantu ekonominya mereka kan, karena kan tidak semuanya orang itu ya maaf punya tanah masing-masing, punya sawah, ladang kayak gitu kan nggak ada juga kan. Jadi dengan adanya itu menambah menambah syukurlah alhamdulillah karena ada dengan sekalipun tidak menjadi hak miliknya, tapi paling tidak kan bisa membantu keekonomiannya. Jadi bisa masyarakat tuh bisa jauh lebih sejahtera gitu. Ya, Pak. Amin ya. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, apa yang menjadi harapan ke depan untuk tetap terjalinnya budaya kolaborasi antara kepala desa dan KRPH? Nah, ini bagaimana? Monggo penjelasannya Ibu dulu. Harapan saya yang pastinya jauh lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Saya tidak bilang kalau ini tidak baik ya, tapi paling tidak Pasti akan adanya memperbaiki. peningkatan. Betul. Saya itu aja nggak banyak-banyak. Untuk Bapak bagaimana Pak? Kalau versinya Bapak bagaimana nih? Untuk harapan saya semoga hutan tetap lestari dan masyarakat sejahtera, Amin. ekonominya bertambah. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu atas Sama-sama Mbak, kehadiran sama-sama. ini. Nah, dari hasil ngobrol santai pada pagi hari ini dapat kita petik bahwa hutan perlu adanya sinergi antara pemangku hutan dan pemerintah desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.